Saya Advokat Togufan Bastian Utapea mengucapkan selamat ulang tahun buat Bro Sona Sinaga yang merayakan ulang tahun pertamanya. Semoga menjadi anak yang dibanggakan oleh orang tua, anak yang berbakti kepada orang tua, kepada nusa dan bangsa. Buat orang tua teman saya, teman seperjuangan saya semasa di Elemende, di PRD, Hendra Sinaga, semoga sukses selalu di Jepang, serta keluarga semua sehat selalu, diberikan keberlimpahan rezeki. Salam dari saya, selamat ulang tahun Sona. Ya, saya Domingos Octavianus. Kebetulan sekarang ini bertugas sebagai komisaris independen di Pupuk Iskandar Muda. Mengucapkan selamat ulang tahun buat Sona Sinaga. Ya, yang pertama, ulang tahun yang pertama, anak Sona sehat-sehat, tambah pandai, dan semoga semakin besar, semakin nanti semakin kuat ya, semakin kuat dan bermanfaat untuk sesama manusia sebagaimana Bapak Mula ya. Oke, selamat ulang tahun buat Sona. Sip. Halo, saya Jono Kerap. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat Little Japanese Boy Sora Sinaga yang ke-1. Semoga selalu sehat dan selalu bahagia. Selamat ulang tahun Sora Sinaga. Halo guys, teman-teman Endra Story, teman-teman sebangsa dan setanah air. Bertemu lagi kita teman-teman. Guys, baru pulang nguli guys. Baru pulang kerja, dijemput istri dan Sora ke kantor tadi. Dan guys, video kita kali ini teman-teman, kita mau lanjut ini ke sebuah mall. Tapi nggak mau belanja-belanja, mau ke mall kita ini teman-teman. Tapi pulang dulu, ganti baju aku guys, mandi biar segar ya kan. Mandi langsung ke mall. Ngapain bang? Tapi Sora ulang tahun. Sora kan ulang tahun yang pertama, ya kan guys. Jadi mau foto-foto lah teman-teman, ke studio foto. Kebetulan studio fotonya ini di mall. Jadi mau ke situlah kita ini, mau foto-foto Sora yang ke-1 tahun teman-teman, gitu guys. Jadi pulang kerja langsung ke mall, tapi pulang dulu, ganti baju dulu lah. Gak mungkin macam gini ya kan. Berantakan kali. Oke guys, ikutin cerita kita, bagaimana suasana aktivitas kita cerita kali ini. Ikutin sampai akhir ya teman-teman. Oke guys, Endra Story. Nah, ini kita sudah sampai di rumah guys. Dan bang, kok sekarang foto-fotonya nggak pas yang ulang tahun di foto-foto? Nggak bisa gitu kami di sini guys. Kan melihat waktu teman-teman, bukan macam di tempat kita. Di situ apa? Di situ bisa ya kan? Kalau di sini nggak bisa guys. Istri kerja, gitu teman-teman. Jadi apalah namanya, menyesuaikan waktu guys. Oke teman-teman, dan ini dia Sora. Halo, bilang Sora, panas. Panas guys, panas cuaca. Halo. Makasih anakku udah jemput bapak ya. Iya pak, kata Sora guys. Nah ini kita ke rumah dulu guys, ganti baju dan selanjutnya kita let's go ke mall.
Oke guys, apa meneh, let's go lah kita teman-teman ke sebuah mall, ke studio foto yang ada di sebuah mall untuk sesi foto ulang tahun Sora yang pertama guys. Nah, kita sudah sampai ke sebuah mallnya guys. Dan ini dia suasananya teman-teman. Macet ya, macet jalan, tapi cantik kali macetnya. Tertib orang ini. Tengok antri sampai panjang. Luar biasa kesabaran orang ini dalam berkendara ya kan. Gak terlawan memang bah. Nah ini dia mallnya guys. Jadi kalau di Jepang ini mall itu gak harus di pusat kota teman-teman. Di tempat jauh-jauh pun ada mall. Karena orangnya yang mencari mall, bukan mall yang mencari orang gitu guys. Orang yang datang ke mall gitu teman-teman. Jadi gitu di Jepang ini, mall ini nggak harus di pusat kota dia. Nah, oh ini dia, ini studionya guys. Kok bisa pas kali istriku? Iya ya suamiku katanya. Kok bisa pas kita? Pas di belakang mobil kami ini studionya. Tapi harus masuk kita ke dalam guys, nggak bisa dari luar ini, nggak ada pintunya. Nah ini Sora, kok nggak naik dorong-dorongannya? Hei, mananya kalian? Buru-buru kali. Istriku, udah aku gendong aja suamiku. Iya, digendong aja katanya Sora guys. Karena dekatnya, masuk kita langsung udah dapat lihat studionya. Nah ini dia studio fotonya guys. Oke teman-teman, Sora foto-foto dulu guys. 2,000 years later. Dan setelah menulis administrasi tadi teman-teman, dan inilah sesi foto Sora guys. Sesi foto ulang tahun ke-1 untuk Sora teman-teman. Dan untuk sesi pertama dia pakai baju-baju Jepang. Ayo Sora, keluarkan senyumanmu anakku. Keluarkan skillmu. Senyum. Udah macam apa Sora kan? Kaisar-kaisar itu kan guys. Udah macam kaisar-kaisar dia teman-teman. Pakai baju tradisional Jepang dia. Baju apanya ini? Samurai-samurainya ini atau cemana? Yang penting baju-baju Jepang lah ya kan. Ayo Sora, senyum. Kata staf fotografernya kan guys, kok nggak repot ya? Biasanya kalau anak-anak yang lain repot katanya, nangis-nangis. Ini kok lucu kali. Kok lucu kali kata tukang fotografernya. Nyaman orang ini moto-motonya guys. Nggak nangis gitu. Soranya enjoy aja. Foto-fotoilah situ, nggak urus aku kata Sora. Sampai fotografernya pun kesenangan kali teman-teman. Gemas orang ini lihat Sora. Berapa bang biaya foto-foto kalau di Jepang? Kalau kami guys, ini kami sengaja di hari Jumat ini teman-teman. Kalau dia Sabtu Minggu mahal. Jadi kami ambil yang hari Jumat dia. Kalau hari biasa dia ada diskon-diskonnya guys. Jadi biayanya ini sekitar 2.200.000 lah teman-teman. Untuk foto ini teman-teman. Banyak foto-fotonya bang. Gak tahu aku, kata istriku gak boleh apa banyak kali. Maksimal 20 foto nanti dikasih kita guys. Dikasih milih 20 foto lah teman-teman. Nah ini masih sesi foto pakai baju Jepang Sora guys. Itu dikasih album bang? Enggak, cuman foto aja. Kalau mau cetak album ya mahal lagi. Ya bayar lagi guys. Dan oke, Sora sekarang pakai baju apa nih? Baju kantor. Sora pakai baju kantor dia teman-teman. Sekarang sesi yang berbeda. Gaya-gaya kantoran lah Sora ini guys. Ayo Sora. Tengoklah Sora itu guys, santai dia. Biasa aja dia teman-teman, gak urus dia.
nggak urus aku dalam pikirannya ya kan. Kalian foto-foto ya aja lah situ. Sora. Nah ini dia, santai dia. Kalau kata fotografer ya, biasanya kalau anak-anak seusia Sora ini, lama kali teman-teman. Menangis biasanya katanya ya kan. Kata orang ini, kata stafnya ini, ya iyalah orang dianya yang kerja setiap hari ya kan. Ya tahulah berarti ya kan apanya customernya. Jadi Sora ini gampang katanya teman-teman. Ganti baju udah dibawa ke sesi foto udah biasa aja dia. Tengoklah ini suasananya ini, nggak rewel. Duduk manis aja dia teman-teman. Senang apanya, staff-staffnya. Jadi gitu guys, biaya foto-foto di Jepang ini kalau macam gini itu paling murah ya. 2.200.000 lah ini guys, koyak-koyaknya. Koyak 2.200.000 lah ini putus. Cuman foto aja, kalau mau cetak-cetak ya bayar lagi. Selanjutnya guys, sesi apa nih? Sesi mandi-mandi. Jadi ecek-eceknya, pura-puranya Sora mandi lah ini ceritanya guys. Nah ini dia suasananya teman-teman. Ya kan, tengok biasa aja Sora. Ganti baju ganti, taruh di sini taruh, nggak urus dia. Oke, teman-teman Indra Story sudah selesai kita sesi foto. Nggak bisa memvideokan di studio fotonya teman-teman. Nggak boleh, ada tulisannya tadi. Jadi kalau bisa dia memvideokan cuman yang tadi itu aja, pas di studio itu aja guys, bisa. Karena apa dia banyak baju-baju, mungkin privasi lah gitulah guys. Dan setelah berdiskusi sama istriku, kami sepakatilah teman-teman, karena udah nggak terkejar lagi nih masak malam di rumah. Jadi makan di sinilah kami guys. Jadi makan malam lah kami di sini teman-teman. Dan makanan Sora ada bang? Ada. Makanan Sora udah dibawa mamaknya. Berarti udah direncanakan mamaknya juga nih dia kan. Makan di sini. Makan malam di mall. Karena dibawanya makanan Sora. Nah ini dia suasananya. Tapi mantap lah itu ya kan. Nah ini Sora makan guys. Ya kan guys. Mantap lah itu. Kalau pulang lagi capek-capek dari mall ini masak. Malas sekali lah bawaannya kan guys. Oke teman-teman, selesai kita makan malam. Selanjutnya apalah dulu? Apa ini ya? Habis makan enak ini ngudut ya kan guys. Ya kan teman-teman. Aku ngudut lah dulu istriku. Kalian lah jalan-jalan. Ya kan guys. Ngikutin istriku jalan-jalan. Sakit asam lambung, kencing manis. Putar sana, putar sini, belok sana. Pilih sini, pilih sana. Mendinganlah sama Sora orang itu jalan-jalan. Ya kan teman-teman? Aku apalah dulu santailah di sini. Merenung, memikiri hidup. Nah, inilah dia suasana tempat ngudut guys di mall ini teman-teman. Jadi di Jepang ini nggak boleh sembarangan ngudut-ngudut guys, nggak boleh sembarangan merokok. Baik itu di luar juga nggak bisa teman-teman. Ada tempat area-areanya. Oke guys, sudah selesai ngudut. Apalah, cuci tangan. Ya kan, ke toilet lah dulu kita. Cuci tangan, kumur-kumur. Macam gitunya aturan tidak tertulis dah bah. Macam gitunya aturan tidak tertulis dari istriku guys. Yang harus ditaatin. Oke, mana orang Sora ya? Mana istriku ini? Mana orang ini? Linglung aku. Kalau ditinggal aku gawat ini. Cemana ini? Mana tahu aku jalan. Oh ini orang ini. Ini orang ini guys. Halo. Aku? Kok tahu kau? Ya tahu lah. Tinggal cari aja toko-toko pakaian. Ku bilang guys. Udah di situnya kalian. Memang targetku tadi toko-toko pakaian. Ku cari aja toko-toko pakaian. Udah di situnya istriku. Pikirku guys. Nah ini dia suasananya guys. Ya udah istriku jangan ditahan, belilah langsung. Jangan lihat-lihat aja. Istriku ini sanggup dia, tahan dia guys.
lihat-lihat ya kan, lihat-lihat tapi nggak beli. Belilah itu. Hah? Tidak mau? Just lihat-lihat, just cuci mata. Nah, ini istriku, diskon ini. Ditutupnya matanya, guys. Pengeluaran pikirnya ya kan. Dan apa ini? Mau kesini kita? Apa maksud dan tujuanmu ini istriku? Langsunglah bilang, mau kemana? Ke dalam kita. Mau cek? Apa rencanamu? Mau lihat kulkas dulu suamiku katanya guys. Adanya kulkas kita. Apa mau beli yang lebih besar lagi? Gawat istriku guys. Mau beli kulkas katanya kami. Udah kecil kulkas kami dirasanya teman-teman. Gak muat kalau istriku belanja-belanja gitu kan. Memang gak muat lagi memang. Kalau belanja-belanja kami shopping-shopping gak muat lagi kulkas kami guys. Jadi mau beli kulkas lah kata istriku teman-teman. Ini berapa lagi harganya ini? 12 juta, hampir 13 juta. Ini hampir 12 juta. Mahal ya kulkas ya guys. 12 juta, yang murah-murah lah istriku. Yang penting dingin. Ini berapa? 11 juta. Yang mana kau suka? Coba. Nah, inilah kulkas-kulkas di Jepang, guys. Harganya tadi kita lihat 12 juta. Tapi ada juga tadi yang 20 juta. Mahal juga ya, guys. Nah, inilah yang hitam. Inilah murah. Yang murah-murah aja. Yang penting dingin. Cek dulu. Ini berapa harganya? Harganya 79 yen. 79.000 yen. Ataupun 8 juta lah guys. 8 juta yang hitam ini. Merek apa ini? Toshiba. Nah, istriku masih muter-muter guys. Masih cari-cari dia teman-teman. Kalau istriku ini ya seperti ini dia. Detail kali dia ngecek-ngecek. Mesti apa? Mesti pas kali dalam hatinya. Yang inilah, ini berapa ini? Hampir apa juga yang ini istriku? 9 jutaan juga ini. Kok tambah mahal? Kalau enggak inilah sekalian ini. Ini bagus ini. Ini merek apa Toshiba ini? Kalau Toshiba kan agak bandel dia. Kalau ada mereknya kan agak bandel dia kan guys. Ini aja istriku. Agak besarnya aku tengok pendingin-pendinginnya. Halo, ngapain pak? Kata Sora. Ini beli kulkas kata mamamu anakku. Beli kulkas kita. Tapi mamamu lagi bingung ini. Bingung dia teman-teman. Bingung istriku. Entah apa yang ditengokinnya ini, gak tahu aku. Mikir dia mau pilih yang mana. Nah, diceknya lagi nih. Ini tadi ku bilang, ini aja yang hitam, ku bilang bagus, Toshiba. Tapi harganya ini 10 juta. 10 juta sekian guys. Yang warna putih tadi 9 juta sekian. Gara-gara dikit ya kan. Gara-gara dikit mendingan Toshiba. Nah, bingung dia. Dibukanya lagi. Oh, apa mungkin istriku? Muat nggak di sini apa? 8 keranjang telur. Muat nggak sayur? Gitu mungkin ya kan? Muat nggak garam? Nah, dibukanya lagi, dibanding-bandingkannya. Bisanya nanti masuk apa ini? Kambing, daging. Gitu kurasa ya kan guys? Harus detail dia. Kalau menurut aku, ini aja yang hitam. Yang hitam lah ya kan guys. Ini dia, jangan gara-gara dikit ya kan. Gara-gara dikit kayak apa ya kan guys.
memang yang hitam ini 10 juta sekian dia. Yang putih itu 9 jutaan. Ini aja lah istriku, ku bilang. Kalau aku store yang hitam ini aja. Loh, kemana? Mutar-mutar lagi dia. Walah, kok tambah kecil. Piye iki konsepnya? Kok tambah kecil istriku? Tambah kecil sama lah macam di kulkas kita di rumah. Ini berapa? Kecil-kecil juga. Tembus juga 10 juta guys. 99.000 harganya. 99.000 yen. 10 juta juga ini. Mana? Coba sana. Enggak lah, kecil kali memang ya kan. Lebih kecilnya Mana, memang coba? kulkas kami di rumah. Udah, cemana? Balik lagi. Yang mana lah suamiku katanya. Udah aku Yang bilang mana? samamu. Ini. Ini. Yang Ini? hitam ini. Inilah. Oke. Udah nggak usah Ya, kau ya, lihat-lihat ya. lagi itu. Nggak usah, enggak. Yang hitam itu aja. Oke guys. Jadi udah nggak usah lagi. Yang hitam itu aja. Kalau kita lihatinya semua pening kepala kita. Kulkas baru. Oke Hitam. guys, jadi sepakatlah Warna hitam. kami teman-teman beli kulkas yang warna hitam itu, tapi minggu depan. Minggu depan guys, minggu depan kami datang lagi ke sini teman-teman untuk beli kulkas itu. Ngeri kali ya. Nggak disengaja. Gini lah kalau main-main ke mall ini. Entah apa-apa dilihat jadi ngebeli ya kan. Oke guys, teman-teman Endra Story, teman-teman sebangsa dan setanah air, tibalah kita di akhir video teman-teman, dan seperti video inilah aktivitas cerita kita untuk video kali ini ya guys. Di Photoshop Sora sesi foto ulang tahun ke-1 dan jalan-jalan sebentar dan istri mau beli kulkas. Udah dicek dan sepakat beli kulkasnya di minggu depan guys. Oke teman-teman Endra Story, teman-teman sebangsa dan setanah air, ini kita mau pulang. Jadi kalau ada kata-kata yang salah ataupun kelakuan yang kurang baiklah di dalam video ini, mohon maaf ya guys. Salahlah di situ ya teman-teman. Sampai jumpa di cerita Endra Story selanjutnya dengan cerita yang lebih baik lagi dan yang lebih bagus lagi. Oke guys, sampai jumpa dan bye-bye. Bye-bye.